Udah. Salam, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tata kebaktian Minggu keempat sesudah Pentakosta Gereja Kristen Pasundan dengan tema beriman penuh, bersaksi sungguh. Kita mengambil saat teduh. Teduh selesai. Sidang jemaat yang dikasihi Kristus, marilah kita mulai ibadah kita pada Minggu pagi hari ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 40 ayat pertama sampai dengan yang ketiga. Bapak Ibu saudara sekalian, kita mengingat bahwa pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Sidang yang jemaat yang dikasihi Kristus, marilah kita mendengarkan nats pembimbing
dalam kebaktian minggu ini diambil dari 1 Korintus ayat 2, 4 sampai dengan yang kelima. Demikian bunyinya. Yang berkata, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Kita sambut nas pembimbing ini dari nyanyian NKB 188. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tayang Tuhan pimpin, kadang diriku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Jemaat kami persilakan duduk. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang maha baik, terima kasih atas segala cinta kasih dan penyertaan yang telah Engkau berikan kepada kami di sepanjang hari dan di sepanjang hidup kami tanpa henti. Kami sangat bersyukur bahwa Engkau selalu mencukupkan kami baik dalam hal kesehatan, pendidikan, pekerjaan, hubungan keluarga, serta hubungan yang baik dengan sesama kami manusia maupun dengan Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih telah mengingat kami walaupun terkadang kami berbuat salah dan dosa. Kepada Tuhan yang maha baik kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sambut dengan hukum Allah. Dengarlah hukum Allah yang terambil dari Yohanes 13 ayat 34 sampai dengan 35. Demikian bunyinya firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kita sambut hukum Allah ini dengan nyanyian Pelengkap Kidung Jemaat 275. Oh
Sidang jemaat yang dikasihi Kristus, marilah kita mengakui dosa kita di hadirat Tuhan. Jikalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. 1 Yohanes 1:8 ayat 10. Karena itu marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah kita secara bersama-sama, diawali dengan pengakuan dosa pribadi di dalam hati dalam saat teduh. Kita ambil saat teduh. Bersama-sama. Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu. Kami telah berdosa terhadap sesama kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Telah banyak kali menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah dosa kami, ya Tuhan. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Kasihanilah kami, ya Kristus. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Amin. Kita sambut pengakuan dosa ini dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 27 ayat 1 dan kedua. Sekalian terkasih, dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita, yang terdapat dalam Kolose pasal pertama ayat 13 sampai 14. Kolose pasal pertama ayat 13 sampai 14, demikian berita anugerah pengampunan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritahukan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 387.
selamanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Sidang jemaat yang dikasihi Kristus, mari kita undang bangkit berdiri dan kita melalui pembacaan Mazmur secara responsoria. Setelah selesai pembacaan, bersama-sama menyanyikan dari Kidung Jemaat 48. Mazmur 123 ayat pertama dan keempat. Kepadamu aku melayangkan mataku, Ya Engkau yang bersemayam di sorga, lihat seperti mata para hamba laki-laki, Memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita. Sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Kita sambut Mazmur ini dari menyanyikan Kidung Jemaat 48. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, di minggu ke-6 sesudah Pentakosta kita memiliki dasar firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Tuhan Yesus menurut Markus pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Markus pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Jika kita sudah mempersiapkan dasar firman Tuhan, mari kita juga mempersiapkan hati dan pikiran di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang maha baik, Allah yang mengasihi kami melalui perantara Tuhan kami Yesus Kristus, dan Allah yang tidak pernah meninggalkan kami oleh kuat dan kuasa Roh Kudus. Ya Allah, Engkau tahu apa yang menjadi kekhawatiran, ketakutan kami ya Allah, baik di tengah-tengah pandemi dan khususnya di PPKM ya Allah, di mana ada segala sesuatu yang terbatas bahkan dibatasi. Kami mau ya Allah selaku umat percaya Tuhan teguhkan agar kami beriman penuh, bersaksi sungguh. Kami tahu kami adalah manusia yang biasa, maka dari itu kami akan membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu dalam berbagai keterbatasannya, alat media elektronik, maupun hati dan pikiran kami untuk dengar-dengaran firman Tuhan. Ke dalam nama Tuhan Yesus kami kita berdoa dan memohon. Haleluya, amin. Markus pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-13, di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan dua judul perikop. Yang pertama, Markus pasal 6 ayat 1 sampai 6a berjudul Yesus ditolak di Nazaret. Yang kedua, Markus pasal 6 ayat 6b sampai 13, Yesus mengutus ke-12 rasul. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana dia? Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mukjizat-mukjizat yang demikian bagaimanakah dapat
diadakan oleh tangannya. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitahukan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Bapak Ibu sekalian, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya di dalam kehidupannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Selamat beribadah di tengah-tengah pandemi yang kita tahu semakin mengkhawatirkan, semakin ada banyak keterbatasan, baik perihal ekonomi, kesehatan, bahkan perihal berjumpa dengan Tuhan pun dalam aturan PPKM terbaru dari pemerintah membatasi untuk kita bersama-sama beribadah secara onsite. Tentu kiranya dalam peraturan PPKM itu untuk merespon dari new normal. Puji Tuhan, kita tetap berupaya baik sebagai penatua, tim multimedia, dan termasuk tim prokantor dan pemusik tetap Tuhan pakai, dan kita percaya Tuhan memberkati kita pribadi lepas pribadi. Nah, berbicara tema kita di minggu ke-6 sesudah Pentakosta, kita memiliki tema beriman penuh, bersaksi sungguh. Beriman penuh, bersaksi sungguh. Nah, ada kisah suatu ilustrasi Bapak sekalian mungkin pernah kita dengarkan, dan kiranya bersama-sama kita dengarkan kembali untuk menjadi penghantar apa sih yang dimaksud beriman penuh dan bersaksi teguh. Bersaksi sungguh. Saya ulangi, bersaksi sungguh. Dalam ilustrasi ini dikisahkan ada satu sekolah yang kemudian gurunya memberikan challenge atau tantangan kepada murid-muridnya. Mungkin saat itu tentu belum ada pandemi, mereka tetap bersekolah di kelas secara onsite. Guru tersebut, mungkin guru bahasa, memberi tugas kepada murid-muridnya, akan ada satu
pementasan drama. Dalam pentas drama itu dia cerita atau memberikan tugas kepada anak-anaknya untuk mereka mengambil satu peran dan tokoh, dan utamanya setiap naradidik atau murid-murid saat itu akan memperlihatkan apa yang menjadi kebolehannya dalam secara Kristen talenta mereka. Lalu mereka bertanya, nanti siapa yang nonton? Nanti yang nonton adalah orang tua kamu semua ya, kata guru tersebut. Dan utamanya nanti ada voting juga, siapa yang kemudian memiliki peran yang sangat-sangat baik berdasarkan voting itu akan mendapatkan hadiah dari saya, kata guru tersebut. Singkat cerita, hari mendekati pada pementasan. Saat itu orang tua datang semua ke kelas. Tentu sekali lagi dalam kondisi tidak terjadi pandemi. Orang tua melihat bagaimana anak-anak mereka kemudian maju satu persatu di depan kelas dan mereka memperlihatkan kemampuan dalam berdrama atau mereka memerankan peran. Misalkan ada satu orang petani, ada anak kecil atau pendidikan naradidik pada itu menjadi seorang petani, membawa cangkul, memakai topi, kemudian dengan nafas yang terengah-engah atau terlelah-lelah sedang mencangkul. Kemudian ada juga satu anak lagi yang berperan seperti seorang nenek yang kemudian mengeluh, mungkin anak atau menantunya, cucunya sudah mulai cuek kepadanya. Dan salah satu ada juga yang berperan sebagai seorang ayah. Dia kemudian memperankan ayah yang mudah marah, sekalipun dalam drama itu atau peran yang mereka mainkan itu mereka sendiri atau solo, mereka benar-benar memperlihatkan yang terbaik. Semua orang tua yang pada saat itu sangat sukacita ketika anaknya berperan atau sedang pentas. Singkat cerita, guru kemudian memberikan kesempatan orang tua melakukan voting, dan ternyata anak yang berperan sebagai seorang ayah yang mudah marah menjadi pemenangnya. Tentu orang tua dari anak tersebut bersukacita dan berdiri tentunya dengan bangga. Dipanggillah anak tersebut maju ke depan kelas dan ditanya, kamu sudah berlatih berapa lama nih kok bisa memerankan seorang ayah yang mudah marah? Oh, saya nggak pernah berlatih, Bu. Wah, kok gitu? Semua orang tua kok diem. Kok kamu bisa berperan sebagai seorang ayah yang mudah marah? Ya, karena saya melihat langsung dari ayah saya sendiri yang mudah marah. Singkat cerita, orang tua itu atau ayah dari anak itu langsung duduk dan merasa malu. Dalam cerita ini Bapak Ibu sekalian berbicara beriman penuh dan bersaksi sungguh. Kadang-kadang dalam pergumulan kita sehari-hari merasa untuk bersaksi, kita catat dulu, bersaksi itu sangat-sangat sulit. Belum termasuk berbicara beriman penuh. Bersaksi itu sulit. Dalam ilustrasi dikisahkan soal anak yang mempersaksikan orang tuanya yang mudah marah. Sangat-sangat sederhana, sangat mudah. Dengan mata dan ingatan direkam oleh anak tersebut dan dapat dia peragakan ketika pementasan tersebut. Itu kategori juga bersaksi. Mengapa? Karena tadi ditanya oleh gurunya, kok kamu bisa? Anak itu bilangnya apa? Nggak perlu latihan, cukup melihat. Dan kemudian dia mempersaksikan talentanya, kategori talenta. Anak itu tahu dari ayahnya yang mudah marah. Bersaksi, kembali lagi dengan tema kita di minggu ke-6 sudah Pentakosta. Minggu ke-6 sudah Pentakosta itu sangat-sangat mudah atau dalam kesehari-harian, dalam hal-hal yang sederhana. Dalam bacaan kita juga dikisahkan di mana Markus pasal 6 ayat 1 sampai 13 mengkisahkan Yesus Kristus Tuhan kita ditolak dalam arti dia mengajar bahkan menghadirkan mukjizat. Karena dalam bacaan kita juga dikisahkan
bahwa orang-orang bilang, bukankah dia orang memang di bacaan kita di ayat pertama tidak disebutkan lokasinya. Ada di mana sih? Markus tidak menyebutkannya, tetapi dalam Lukas dicatat bahwa kondisi atau peristiwa Markus pasal 6 berada di Nazaret. Artinya, kalaupun Yesus lahir di Bethlehem, tetapi dia besar di Nazaret, kota Nazaret. Dan di kota tersebut, Yesus dikenal. Yesus seperti yang kita ketahui bergaul dan bahkan sering setiap hari Sabat atau hari Minggu datang ke sinagoge untuk beribadah pada saat itu. Orang-orang di Nazaret sudah kenal siapa itu Yesus. Siapa itu anak dari tukang kayu bernama Yusuf. Sangat-sangat secara ekonomi mungkin dipandang sebelah mata. Tetapi dalam bacaan kita Markus pasal 6 ayat 1 sampai ayat 1 sampai 6a dikisahkan, kok bisa nih anak tukang kayu bisa memberi pengajaran, kok bisa dia memberikan bahkan mukjizat, kok bisa gitu. Mereka meragukan. Makanya tadi dalam bacaan di ayat-ayat 5 sampai 6a ada pergumulan. Ada di mana Yesus tidak dapat memberikan mukjizat. Bukan berarti Yesus tidak berkuasa, tetapi orang-orang Nazaret pada saat itu tidak beriman penuh. Kembali kepada tema minggu ke-6 sudah Pentakosta. Orang Nazaret pada saat Yesus Kristus anak tukang kayu itu sedang melakukan pengajaran, mereka tidak beriman penuh karena mereka melihatnya dengan mata. Mereka tidak memiliki iman yang penuh. Kembali, gak mungkin anak tukang kayu melakukan pengajaran dan bahkan memberikan mukjizat. Gak mungkin lah, ayo kita pergi misalkan saat itu demikian. Orang-orang Nazaret tidak memiliki iman penuh. Makanya saat itu di Nazaret, bacaan kita Markus pasal 6, Tuhan kita Yesus Kristus sedikit sekali melakukan mukjizat. Kalaupun ada, dibilangnya hanya menumpangkan tangan dan kemudian ada kesembuhan. Satu jenis atau narasi atau kisah yang terbatas dengan tangan dan sembuh. Dalam cerita-cerita sebelumnya Yesus sering melakukan mukjizat, tapi di kota Nazaret saat itu orang tidak memiliki iman penuh sehingga Tuhan tidak menghadirkan mukjizat secara luar biasa. Dalam kehidupan kita di minggu ke-6 sudah Pentakosta. Kembali Markus pasal 6 mengingatkan kita, bukan berarti Tuhan yang tidak berkuasa, bukan berarti karena sakit penyakit, karena ekonomi kita dan ada banyak kesedihan yang membuat kita tidak merasakan Tuhan itu berkuasa. Melainkan karena kita tidak memiliki iman yang penuh, melainkan kita dalam keterbatasan ragu dan tidak memiliki iman. Dalam bacaan kita sekali lagi Markus pasal 6 ayat 1 sampai 6a. Di Nazaret orang tidak memiliki iman penuh karena Yesus Kristus dianggapnya anak tukang kayu, bukan seorang Mesias atau Allah yang datang ke dunia, sehingga tidak ada mukjizat. Kembali, tetap memiliki iman penuh, tetap kemudian bersaksi sungguh dengan percaya dan memohon terus kepada Tuhan. Apapun yang kita lihat di mata kita kecil, misalkan soal progres kesembuhan kita atau soal finansial kita, income kita, pemasukan kita kecil, tetap bersyukur seperti yang terjadi Nazaret. Hal-hal kecil mereka protes, nggak mungkin anak tukang kayu melakukan mukjizat. Kita pun demikian mungkin. Nggak mungkin misalkan income saya, pemasukan keluarga saya misalkan 500.000 atau bahkan 1 juta, mana mungkin bisa mencukupi kebutuhan 1 bulan, mana mungkin dengan obat-obatan ini saya dapat sembuh.
dan ada beragam ketidakmungkinan yang membuat kita tidak memiliki iman penuh. Sekali lagi, Markus pasal 6 ayat 1 sampai 6a mengingatkan, bukan Tuhan yang tidak berkuasa, melainkan kitalah yang tidak memiliki iman penuh kepada Tuhan. Kemudian kita juga belajar di Markus pasal 6b sampai ayat ke-13, di mana Yesus Kristus sang Rabai memerintahkan para muridnya sebanyak 12 orang untuk berpindah atau kemudian mengabarkan Injil. Mereka terbagi menjadi dua orang. Artinya setiap orang juga diingatkan juga tidak membawa makanan, tidak membawa uang, bahkan misalkan dalam tradisi orang Yahudi pada saat itu, uang sekecil apapun yang dilipat diikat pinggang itu pun nggak boleh, kata Tuhan Yesus kepada 12 muridnya. Tetap hanya satu tongkat saja. Artinya dalam bacaan kita Markus pasal 6 ayat 6b sampai ayat yang ke-13 diingatkan, bukan siapa kita yang membuat kita tidak mampu bersaksi sungguh dengan hanya tongkat saja. 12 murid Yesus diperintahkan untuk bersaksi dan memberitakan Injil ke seluruh dunia hanya dengan tongkat saja. Artinya bukan dengan kekuatan, bukan dengan soal keuangan, tetapi hanya dengan Tuhan. Artinya beriman penuh. Dengan beriman penuh dapat bersaksi dengan sungguh. 12 murid sudah diceritakan Markus pasal 6 ayat 6b sampai ke-13, mereka dipakai secara luar biasa. 2 orang mereka menjadi satu tim terpisah. Tidak tahu ada berapa orang di antara kita, kiranya baik di antara partner, di antara pasangan, keluarga, saling memberikan penguatan dalam iman dan tetap mengandalkan Tuhan. Dan utamanya ketika kita beriman, kita diundang untuk bersaksi penuh. Kita diundang untuk juga bersaksi sungguh untuk kemudian memberitakan Injil. Memberitakan Injil, apakah kita pengkristenan? Tidak, tapi memberitakan damai sejahtera dari Allah. Karena Allah sudah menyelamatkan. Selamat Bapak Ibu Saudara sekalian, beritakan Injil ke seluruh dunia dengan memiliki iman yang penuh dan utamanya bersaksi dengan sungguh. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian diundang untuk bangkit berdiri. Kita mengucapkan pengakuan iman percaya kita secara bersama-sama. Demikian kita mengucapkan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat, marilah kita memberikan persembahan
dengan mengingat firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarik pasal 16 ayat ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 365. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita membawa doa persembahan kita ke dalam doa, kita bersatu hati di dalam doa. Ya Allah yang maha baik, Engkau melimpahkan berkat dan anugerah dalam kehidupan kami setiap saat. Kami bersuka cita sebab dengan ketulusan hati kami dapat memberikan persembahan ini sebagai satu persekutuan yang beribadah kepadamu. Melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami boleh mengalami kasih dan pengampunan-Mu yang menyelamatkan. Kini kami menyerahkan persembahan ini ke dalam pemeliharaan-Mu, ya Bapa, untuk memperluas pekerjaan dan pelayanan gereja-Mu, agar berkenan bagi-Mu dan menjadi berkat demi keadilan dan kesejahteraan sesama manusia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Sejenak kami akan menyampaikan pokok-pokok warta jemaat. Majelis jemaat mengucapkan salam sejahtera kepada jemaat yang beribadah pada hari Minggu ini. Kepada saudara yang pertama kali bersekutu di sini, kami ucapkan selamat beribadah di GKP Jemaat Jati Asih. Jika membutuhkan pelayanan lebih lanjut, dapat menghubungi majelis jemaat. Bidang peribadatan untuk Minggu 4 Juli 2021, Minggu ke-6 sesudah Pentakosta, kami telah dilayani oleh Bapak Pendeta Rudolfo Damanik, pendamping pelayan firman Ibu Penatua Yanti Isnawati. Untuk pelayan liturgos Bapak Penatua Nelson Pakpahan. Dan untuk pemusik kami telah dilayani oleh Saudari Mika Puan Diandra Sinaga. Untuk prokantor kami telah dilayani oleh Ibu Juniarta Purba dan Saudari Desi Olivia. Untuk tim multimedia, Saudara Nigel Irvin Huta Barat, Saudara Santo Paulus Giawa, dan Saudari Irenia Siskawati Nadeak. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang sudah diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Kebaktian kategorial, kebaktian umum perempuan pada hari Rabu tanggal 7 Juli. Pelayan firman dan doa syafaat oleh Ibu Penatua Yanti Isnawati. Kebaktian dilakukan secara mandiri dan online.
Untuk kebaktian rumah tangga Kamis 8 Juli 2021, pelayan firman dan doa syafaat Bapak Pendeta Rudolfo Damanik SSI secara mandiri dan online, dan akan dilakukan persiapan perjamuan kudus dalam rangka Hari Pekabaran Injil di GKP. Untuk kebaktian sekolah minggu 11 Juli 2021 secara mandiri dan online via YouTube pada pukul 10 pagi. Untuk katekisasi pranikah, Saudara Christian Afiko Irlando Sianturi dengan Saudari Sela Septiana Tampu Bolon akan dilakukan pada hari Sabtu 17 Juli 2021 pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Secara online dan sesuai konfirmasi dari Bapak Pendeta Rudolfo Damanik, katekisasi kelas CD juga akan dilakukan pada Minggu tanggal 18 Juli 2021 pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bidang keesaan dan kesaksian, kami mendukung di dalam doa bagi saudara-saudari yang sakit, yaitu Bapak Makmur Sianturi, Bapak Afrijal Tarihoran, Bapak Agus Komala, Bapak Riki Stefanus, Ibu Temstiana Tampu Bolon, Ibu Maria Butar-Butar, Saudari Eftrida Yuliana Pasaribu, Ibu Romaria Patiulis Simanjuntak. Dan kami juga turut mendukung di dalam doa bagi saudara-saudara kami yang dalam pemulihan, yaitu Bapak Richard Manulang, Bapak Kamsan Sitorus, Ibu Telma Sahulata, Ibu Emi Suratmi, Ibu Penatua Rista Pardede. Untuk jemaat yang ulang tahun dalam sepekan, pada tanggal 7 Juli, Ibu Kristiana Julia Sari, 9 Juli, Saudara Santo Paulus Giawa, 9 Juli adik Princess Helena Magdalena Siwa Besi, 9 Juli adik Princess Adonia Ulina Siwa Besi. Juga kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang merayakan hari ulang tahun sepanjang minggu ini, nas ulang tahun, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius pasal 5 ayat 16. Semoga dengan bertambahnya usia saudara, semakin bertambah pula iman dan kasih saudara. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Untuk warta sepekan, akan dilakukan perjamuan kudus Hari Pekabaran Injil GKP pada kebaktian Minggu tanggal 11 Juli 2021 secara online. Untuk itu dihimbau untuk mempersiapkan diri dan perlengkapan perjamuan kudus secara mandiri di rumah masing-masing. Warta kedua, atas peningkatan kasus baru penularan COVID-19 baik di sekitar Gereja Kristen Pasundan Jati Asih dan seluruh belahan di dunia, atas keprihatinan tersebut, maka Majelis Jemaat GKP Jati Asih kembali membatasi setiap kegiatan gerejawi, baik ibadah umum, perkunjungan, kegiatan kategorial dan non-kategorial, hingga pemberitahuan berikutnya. Untuk itu, maka kegiatan gerejawi dilakukan secara mandiri dan via online. Warta kedua, akan dilakukan kebaktian pemberkatan nikah atas Bapak Pendeta Rudolfo Damanik, SSI, dengan Saudari Florentina Novitasari, putri tunggal dari Bapak Sudaryanto dan Ibu Rusmiati, dan akan dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2021 di GKP Cimuning pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Demikian warta jemaat yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih, kita bawa setiap pokok-pokok doa kita di dalam doa syafaat dan kita akhiri bersama dengan doa Bapa kami. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, yang mengenal kami dan kami kenal melalui perantara Tuhan kami Yesus Kristus, dan Allah yang selalu menemani kami oleh kuat dan kuasa Roh Kudus. Kami pribadi ya Allah, mau Tuhan tetap memiliki iman yang penuh dan bersaksi sungguh di minggu ke-6 sudah Pentakosta dan minggu-minggu berikutnya. Kami belajar ya Allah dan diingatkan kembali dalam Markus pasal 6. Seperti orang Nazaret yang hanya melihat Tuhan Yesus sebatas anak dari tukang kayu, mungkin kami juga secara pribadi keluarga berjemaat
melihat apa yang di depan kami, ada berkat-berkat yang terbatas dan kami lupa untuk bersyukur dan kami lupa untuk tetap memiliki iman yang penuh dan utamanya memenuhi panggilan Tuhan untuk bersaksi. Kami tidak mau ya Allah seperti orang di Nazaret yang tidak merasakan dan bahkan menerima mukjizat dari Tuhan. Kami mau ya Allah memiliki iman penuh karena Tuhan memberikan berkat walaupun secara mata manusiawi begitu terbatas dan begitu bahkan kecil ya Allah. Kami mau belajar tidak seperti di orang-orang di Nazaret yang hanya melihat dengan mata batinia. Tuhan, kami juga mau memiliki mata rohani ya Allah, di mana berkat yang Tuhan berkati, Tuhan berikan itu lebih besar dan berkuasa dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Untuk itu kami bersama-sama selaku umat percaya mendukung dalam doa ya Allah untuk pribadi lepas pribadi yang kami ingat dan kami dukung dalam doa dalam kondisi sakit. Kami berdoa ya Allah untuk Bapak Makmur Sianturi, Bapak Afrizal Tarihoran, Bapak Agus Komala, Bapak Riki Stefanus, Ibu Temstina Tampu Bolan, Ibu Maria Butar-Butar, Saudari Edfrida Yuliana Pasaribu, Ibu Romaria Patiuli Simanjuntak. Tuhan jamah apa yang menjadi proses pemulihan mereka ataupun obat-obatan untuk mereka sembuh dari sakit mereka ya Allah. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Richard Manulang, Bapak Kamsan Sitorus, Ibu Telma Saulata, Ibu Emi Suratmi, Ibu Penatua Rista Parede. Tuhan berkati mereka tetap memiliki iman dan pengharapan kepada Tuhan melalui kehadiran keluarga. Tuhan berkati mereka pribadi pasti dalam proses pemulihan. Allah yang maha baik, di tengah-tengah kami juga mengingat ada mereka yang Tuhan telah tambahkan usia. Kami mendukung dalam doa untuk Ibu Kristiana Julia Sari. Kami berdoa untuk saudara Santo Paulus Giawa, mengingat kami juga adik Princess Helena Magdalena Siwabesi dan adik Princess Adonia Ulina Siwabesi. Tuhan, kami berdoa tidak saja mereka bertambah usia, tapi Tuhan tambahkan begitu banyak berkat-berkat dari Tuhan, dan kiranya mereka Tuhan pakai luar biasa dalam kehidupan mereka ya Allah yang maha baik. Allah yang maha baik, kami juga mendukung dalam doa untuk dua keluarga di tengah-tengah jemaat GKP Jati Asih. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Penatua Janter Manulang dan keluarga Bapak Jeffrey Ferdinand Aipasa. Tuhan berkati mereka dalam kehidupan pekerjaan, pelayanan, dan kesehatan mereka pribadi lepas pribadi. Allah yang maha baik, di minggu ke-6 sudah Pentakosta, kami juga tidak henti-hentinya mengucap syukur atas pelayanan yang sudah diberikan, baik dari para penatua, yakni Bapak Penatua Nelson Tapahan dan Ibu Yanti Isnawati. Tuhan berkati mereka pribadi lepas pribadi sebagai penatua, dan kami berdoa untuk mereka, para penatua yang melayani, baik dalam keuangan dan lain-lainnya. Tuhan jamah mereka dalam proses apapun kehidupan mereka sedang hadapi. Kami juga mengucap syukur ya Allah, Tuhan juga telah memakai dan memberkati kami atas pelayanan yang telah diberikan oleh saudari. Kami berdoa ya Allah, pribadi Tuhan berkati untuk pemusik. Kami berdoa untuk saudari Mika Puan Diandra Sinaga. Untuk prokantor kami mengucap syukur atas pelayanan dari Ibu Juniarta Purba dan saudari Desi Olivia. Kami mengucap syukur atas pelayanan tim multimedia dari saudara Nigel Huta Barat, saudara Santo Giawa, saudari Irenia Nadia. Tuhan berkati mereka pribadi lepas pribadi dalam pendidikan, dalam pekerjaan dan kehidupan keluarga mereka. Apa yang menjadi pokok-pokok doa mereka yang terucap di hati mereka ya Allah, jadikan berkat karena mereka telah memberkati kami dalam pelayanan. Kami mengucap syukur juga atas support dan dukungan dari pengawas perbendaharaan jemaat. Kami juga mendukung dalam doa untuk komisi pembantu setempat, guru TK dan unit TK-nya. Dan kami juga mendukung dalam doa untuk tenaga koster. Tuhan jamah dan berikan kesehatan kami pribadi lepas pribadi yang juga melayani dalam komisi kategorial maupun non kategorial. Allah yang maha baik, di tengah-tengah pandemi ataupun pemberlakuan dari PPKM ya Allah, kiranya kami tetap
Tuhan berkati kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan, menjaga daya tahan tubuh dan iman kami untuk terus berpengharapan kepada Tuhan. Kami berdoa ya Allah, dalam pekerjaan kami ada berbagai keterbatasan. Kami rindu ya Allah, Tuhan berkati baik secara keuangan, secara karir, dan lain-lainnya. Tuhan berkati kami. Untuk kami yang merindukan partner kehidupan, merindukan buah hati dan berkat-berkat Tuhan lainnya, mampukan kami untuk merasakan berkat Tuhan dan diberikan penguatan untuk memiliki pengharapan kepada Tuhan. Allah yang Maha Baik, kami juga mendukung dalam doa untuk Bapak Presiden Joko Widodo dan aparatur negara dari tertinggi hingga terendah sekalipun. Dalam kondisi saat ini Indonesia juga kami berdoa dijauhkan dari bencana alam. Kami mengingat dan mendukung dalam doa untuk mereka yang di garda terdepan, baik mereka tim medis maupun tenaga keamanan. Tuhan jamah dan berkati agar Indonesia dan dunia semakin dipulihkan ya Allah dalam proses dari adanya virus COVID-19 ya Allah, maupun ada varian-varian terbaru lainnya. Kiranya Tuhan buat Indonesia dan dunia ini menjadi pulih. Pulihkan kami Allah agar kami dapat Tuhan pakai untuk memberitakan kabar damai sejahtera Allah ke seluruh dunia. Ini kami Allah yang rindu Tuhan pakai. Mampukan iman kami tetap penuh dan kami dipakai oleh Tuhan untuk bersaksi dengan sungguh. Ya Allah yang Maha Baik, kami tahu untuk setiap pokok-pokok doa kami secara pribadi di hati kami, secara berjemaat, berbangsa jauh daripada sempurna. Untuk itu kami mau menyempurnakannya seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian diundang untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 183. Mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terbaring. Dan teruskan serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terbaring. Dan teruskan serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bapak Ibu Saudara sekalian dan terkasih, di minggu ke-6 sudah Pentakosta kita diingatkan melalui Markus pasal 6 ayat 1 sampai 13, di mana orang-orang Nazaret hanya melihat Yesus dengan mata mereka dan mereka tidak merasakan berkat Tuhan. Mari, sekalipun secara mata manusia kita melihat berkat Tuhan terbatas, tapi milikilah iman yang penuh dan bersaksi dengan sungguh karena Tuhan rindu memberkati kita secara luar biasa. Maka dari itu arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia
Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Silakan duduk untuk bersaat teduh. Selamat hari Minggu.